Selamat pagi, jadi kuliah hari ini adalah mengenai hidrolik aktuator dan kuliah hari ini akan dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah hidrolik aktuator itu sendiri, yang kedua adalah akselerasi dan deselerasi, yang ketiga adalah tuas lengan yang terpasang pada sistem hidrolik, baik itu 1, 2, dan 3. Nah, tujuan pembelajaran di sini adalah Anda yang pertama dapat menjelaskan tipe-tipe hidrolik silinder atau hidrolik aktuator. Yang kedua, Anda dapat mendeskripsikan cara kerja double acting silinder. Yang ketiga, Anda dapat mengekspresikan atau menurunkan persamaan gaya dan kecepatan serta daya pada hidrolik silinder. Kemudian Anda dapat menganalisa variasi lever arm system baik 1, 2, 3 yang terpasang pada hidrolik silinder. Oke, yang pertama kita mulai terlebih dahulu untuk hidrolik silinder. Oke, hidrolik system sendiri digunakan untuk mengkontrol dan mentransmisi daya, ya. Jadi hidrolik system di sini fungsinya adalah mengkontrol dan mentransmisi power atau daya, ya. Nah, pompa mengalirkan fluida ke dalam sistem hidrolik, ya. Kemudian pressure, kemudian direction, arah, dan flow rate dikontrol oleh valve atau katup. Nah, aktuator ini sebenarnya fungsinya apa sih? Aktuator ini fungsinya adalah sebagai konverter atau mengkonversi dari energi fluida yang dibawa tadi menjadi mechanical power, menjadi suatu gerakan. Nah, jumlah output daya, ya, jadi daya yang dikeluarkan oleh aktuator ini, daya yang di-convert tadi itu tergantung oleh apa? Tergantung oleh flow rate atau Q atau debit, ya. Kemudian debit aliran fluida, kemudian tekanan, ya, tekanan yang dibangkitkan oleh fluida. Nah, kemudian tekanan ini bisa turun, bisa naik tergantung dengan efisiensi dari aktuator itu sendiri. Nah, berdasarkan geraknya, aktuator ini dibagi menjadi 3. Yang pertama linear aktuator, rotary aktuator, semi rotary aktuator. Kalau linear ini gerakannya adalah linear, rotary itu sifatnya putaran, ya, rotary. Kemudian semi rotary itu untuk putaran dengan sudut yang limit atau dibatasi gerakannya. Yang telah kita bahas sebelumnya, ya. Hidrolik silinder ini dapat dibagi menjadi beberapa tipe. Ada yang single, ada yang double, ada yang teleskopik, ada yang tandem, ya. Untuk single acting cylinder ini berarti geraknya hanya ke satu arah. Ketika extension dia akan terdorong, kemudian spring atau pegas di sini dia akan membalikkan ke keadaan semula atau return stock atau balik lagi, ya. Jadi ketika mengembang maju, kemudian mengepisnya adalah karena adanya pegas. Kemudian yang ini, ya, ini bisa karena ada pegas yang pertama, dan yang kedua karena ada gravity return single acting cylinder. Jadi yang membalikkan ke keadaan semula itu adalah gravitasi. Biasanya untuk gravity return single ini bentuknya atau posisi pemasangannya itu adalah secara horizontal karena dia akan tertarik oleh gaya gravitasi sehingga akan balik ke semula. Tipenya bisa push type atau pull type. Oke. Kemudian di sini ada spring return single acting cylinder, ya. Spring return single acting cylinder berarti di sini ada silinder yang ada spring atau ada pegas yang fungsinya adalah membalikan ke keadaan semula. Oke, yang kedua adalah double acting cylinder. Double acting cylinder ini dibagi menjadi 2. Ada yang satu sisi, ada yang 2 sisi. Jadi rod atau batang piston. Jadi piston itu kan ada bagian kepala piston, ya, ada yang batang piston. Nah, double acting cylinder ini sifatnya ada 2.
ada yang rootnya satu saja di salah satu sisi, ada juga yang rootnya ada dua di dua sisi. Nah, untuk yang pertama ya, ini ada di dua sisi. Nah, ini. Jadi ketika pump flow, ketika pompa mengalirkan fluida, maka dia akan menaikkan piston ya. Kemudian ketika turun, maka di sini diatur alirannya oleh valve, kemudian yang di sini akan dibuang. Seperti ini. Seperti yang telah Anda pelajari ya. Nah, ini untuk double acting cylinder pada dua sisi, root atau batangnya pada dua sisi. Nah, keuntungannya apa? Double root cylinder ini dapat menahan beban yang lebih besar karena punya ekstra root di sini. Kemudian yang ketiga adalah telescopic cylinder. Telescopic cylinder itu seperti teleskop. Jadi bisa ketika dia extend, ketika dia retract ya, itu seperti ini. Jadi kalau dia mengembang ya, kalau extend ya, ada tiga stage atau tiga bagian yang mengembang seperti ini. Kalau dia retract, posisinya akan menyusut. Tandem cylinder ini adalah gabungan dari dua buah root dan dua buah kepala piston. Jadi tandem cylinder ini aplikasinya adalah untuk mengatasi gaya besar yang dibutuhkan oleh silinder yang memiliki diameter kecil. Jika ditanya langkah maksimal atau maksimal piston itu dapat mengembang ya. Piston itu dapat mengembang itu ditentukan oleh apa? Ya. Jadi maximum thrust namanya atau langkah maksimal. Langkah maksimal dari suatu silinder. Saya beri simbol S, itu adalah tergantung dengan tekanan dikalikan dengan luas area dari batang. Ya. Berarti P kalikan P per 4 D kuadrat. Jadi luas dari batang yang saya beri warna kuning di sini. Oke. Baik, di sini ada contoh soal, silahkan Anda pahami ya. Di sini ada contoh soal, silahkan Anda pahami, sudah ada jawabannya. Filenya sudah saya share di Google Classroom ya. Kemudian selanjutnya adalah standar metric cylinder. Nah, tabel 1.1 itu adalah ukuran piston diameter dan ukuran piston root. Jadi, ketika menggunakan 40 itu disarankan menggunakan piston root yang ukuran small 28 atau yang large 20 atau yang small adalah 20 dan yang large adalah 28. Nah, Anda lihat di sini ya. A number combination have piston root to piston diameter ratio in the region of 0,7. Jadi perbandingan antara piston ya, perbandingan antara saya bahas lagi di sini ya. Jadi perbandingan antara piston root ya, antara kepala piston dengan batang atau root ya, dengan batang piston itu adalah sama dengan 0,7, approximately 0,7. Ya, yang ini ya yang large di sini. Misalkan yang ini 28 dibagi 40. 28 itu adalah misalkan yang ini ya, 28 dibagi 40.
itu sama dengan 0,7 ya. Coba yang lainnya, jika yang 160 ya, 160 berarti 110 ya. Di sini ada 110 dibagi dengan 160. Itu hampir 0,7, approximately 0,7. Dan yang kedua, di situ dikatakan bahwa ya, this area which gives an annulus area approximately 1/2 of full Bohr area. Nah, jadi artinya adalah perbandingan ini itu menghasilkan perbandingan antara luas area piston ya dengan luas area anulus itu sama dengan 0,5 ya perbandingannya. Jadi luas area anulus itu sama dengan setengah dari luas area piston. Kalau kita mengikuti yang ini ya. Approximately. Anulus itu apa sih? Jadi kalau Anda gambarkan ini ya, ini adalah kepala piston seperti ini ya. Ini kepala piston. Kemudian di sini ada batang piston. Ya. Anggap saja lurus. Nah, anulus itu yang mana? Anulus itu yang ini. Ya. Jadi anulus itu adalah luas area piston, kepala piston dikurangi dengan luas area batang. Nah, ini. Perbandingan antara luas kepala piston dengan luas anulus itu adalah setengah dari luas area piston. Oke, coba kita hitung ya. Coba kita hitung yang misalkan yang ini 40 dengan 28. Nah, ini yang V, misalkan saya hitung. Ini misalkan untuk yang kepala, yang ini batang. Kepala piston, ya. V-nya 3,14. Yang kepala tadi kan 40. 40 kuadrat sama dengan 1600, yang tadi satunya 28 kuadrat. Nah, kemudian luas anulusnya berapa? Luas anulusnya adalah sama dengan luas anulusnya adalah sama dengan 1600 dikurangi dengan 784,816. Nah, kalau kita bandingkan anulus dibandingkan dengan kepala piston, luas anulus dibandingkan dengan kepala piston, hasilnya adalah 0,51, hampir mendekati 0,5 ya. Jadi kalau tadi ya, kalau kepala piston itu selisihnya dengan kalau kepala piston dan root atau batang piston itu rasionya atau perbandingannya adalah 0,7, hampir mendekati 0,7, maka luas dari anulus dibandingkan dengan luas kepala piston atau piston adalah setengah ya. Anulusnya itu luasnya setengah dari kepala piston. Oke, selanjutnya adalah kita akan membahas mengenai gaya, kecepatan, dan daya pada silinder ketika extension dan ketika retraction ya. Extension itu mengembang, retraction itu mengempis ya. Ini mengembang. Yang kedua adalah ketika mengempis. Ya.
Jadi ketika mengembang, yang bekerja, luasan area yang bekerja ya, yang tertekan oleh tekanan fluida di sini adalah ini. Sedangkan untuk mengempis ya, ketika mengempis itu gaya tekanan itu bekerja pada anulus. Bekerja pada anulus. Yang ini rodnya ya. Oke, yang ini rodnya. Saya beri warna hitam. Nah, seperti ini. Nah, jadi dari situ kita tahu apa yang berbeda ya. Yang berbeda pastinya yang berbeda adalah gaya ya. Jadi gaya dan kecepatan ketika mengembang dan mengempis itu beda karena luas area yang bekerja di sini juga beda ya. Jadi gaya dan kecepatan dari silinder ketika retraction, mengempis, dan extension itu berbeda. Kita jabarkan dulu ya. Jadi gaya ya, di sini ya yang pertama. Ya. Gaya yang bekerja pada saat extension itu adalah tekanan dikali dengan area piston ya. Kalau yang retraction adalah tekanan dikalikan dengan luas area dari anulus atau luas area piston dikurangi dengan rod. Nah, luas area piston dikurangi dengan luas area dari rod. Nah, kemudian bagaimana dengan kecepatannya? Kecepatan itu adalah hubungannya dengan debit. Debit itu apa? Debit adalah kecepatan fluida dikalikan luas penampangnya ya, luas penampang yang ditembus ya. Jadi ketika ini extension ya, luas areanya ini adalah di sini. Berarti ketika extension ini yang bekerja adalah pada luas area ini. Kemudian saat retraction V extension dikali dengan luas area ketika luas area dari anulus, atau bisa saya jabarkan V extension dikalikan dengan luas area piston dikurangi dengan luas area dari rod ya. Berarti V extensionnya adalah debit dibagi dengan gitu. Jadi kalau Anda lihat di sini ya, maka kecepatan dan gaya dan kecepatan saat retraction dan extension itu nilainya berbeda. Jika Anda lihat di sini, pertanyaannya adalah manakah yang lebih cepat ketika naik atau turun? Maka lihat ya, yang lebih cepat adalah extension apa retraction. Nah, karena V ya, kecepatan itu berbanding terbalik dengan luas area, maka kalau luas areanya besar, maka kecepatannya akan kecil. Berarti yang paling cepat adalah V retraction. Ya. Ini saya salah memberi nama.
retraction. Jadi yang paling besar itu adalah V retraction. Lebih besar dibandingkan dengan V extension. Gitu. Nah, kalau gayanya bagaimana? Gayanya yang mana yang lebih besar? Gaya yang lebih besar itu adalah karena F ya, gaya berbanding lurus dengan luas area, maka gaya yang lebih besar adalah gaya ketika extension lebih besar dibandingkan dengan V retraction. Gitu. Oke, yang keempat adalah daya. Daya adalah ya, daya atau power ya. Itu sama dengan gaya ya. Oke, sekarang kita lihat daya untuk extension dan retraction. Daya atau power pada saat extension dan retraction. Oke. Nah, pada saat extension dan saat retraction, dayanya itu sama. Karena apa? Karena tekanan yang dihasilkan dari debit yang masuk itu adalah sama, ya. Karena ini kan menggunakan motor yang sama sehingga debitnya yang dihasilkan sama dan membangkitkan tekanan yang sama. Oke, sekarang berapakah dayanya? Di power atau daya itu adalah gaya ya dikalikan dengan V, kecepatan ya. Nah, saya ingin mengganti ini, V ini menjadi tekanan. V itu adalah sama dengan apa? Hubungannya dengan Q atau debit. Q adalah V dikalikan dengan A. Berarti V adalah Q per A. Saya gantikan ke sini. F sama dengan Q per A. Nah, ini sendiri adalah sama dengan P atau tekanan. Sehingga P dikalikan Q in, itu adalah dayanya. Nah, dayanya satuannya apa? Daya itu adalah satuannya adalah kilowatt. Ya. Power itu satuannya kilowatt. Dapatnya dari mana? Dapatnya dari gaya sorry debit meter kubik per sekon dikalikan dengan tekanannya. Tekanannya adalah kilopascal. Nah, watt itu apa? Watt itu adalah sama dengan joule per sekon. Ini kan Newton per meter persegi. Jadi saya coret Newton meter per sekon atau sama dengan joule per sekon sama dengan watt. Karena ini kilo berarti kilojoule, kilowatt. Jadi daya ya, ini tadi dayanya sudah dapat ya. Power itu adalah tekanan dikalikan dengan Q in. Kalau saya ingin jabarkan power saat extension atau power saat mengembang, nah kita bisa jabarkan dari ininya. Power itu sama dengan gaya dikalikan dengan kecepatan extension. Ya. Kecepatan extension itu sama dengan Q in ya, debit yang masuk dikalikan dengan luas dari piston. Nah, berarti sama dengan yang ini adalah tekanan ya. Dari tekanan dikalikan dengan debit yang masuk. Nah, kalau yang power saat retraction atau daya saat mengempis itu sama dengan V dikali sama dengan F dikalikan V retraction. Berarti F dikali dengan Q in
dibagi dengan delta P, luasan P dikurangi luasan R, sama dengan, ini adalah P-nya, tekanannya ya. Tekanannya dikalikan dengan V retention, Q in. Atau Anda juga bisa menjabarkan seperti ini. F itu apa? F itu adalah gaya saat retention ya. Gaya saat retention itu adalah P dikalikan dengan A. A-nya adalah A piston dikurangi A root dikalikan dengan Q in dibagi dengan delta P dikurangi dengan delta R. Ini bisa saya coret sehingga saya dapatkan P dikalikan dengan Q in. Sama saja caranya. Ya, jadi untuk retraction dan untuk daya untuk mengembang dan daya untuk mengempis itu nilainya adalah tekanan dikalikan dengan Q in, tekanan yang masuk ya. Gitu.